Hai, apa kabar? Selamat pagi. Senang banget ya hari ini Rio Oliver, host paling ganteng di sini kembali menyapa Anda sampai dengan nanti jam 8 pagi pemirsa di rumah. Apa kabar Anda pemirsa di rumah? Semoga sehat ya. Dan pastinya pemirsa di rumah, kalau untuk Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami yang namanya keadaan kurang enak badan, atau juga mungkin Anda sempat jenuh ya, merasa di rumah aja. Tapi juga sebagian daripada Anda, saya percaya saat ini juga banyak sekali yang sudah mulai bekerja. Pelan-pelan lah ya pemirsa di rumah, kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir. Karena ada satu kabar gembira, ini kemarin waktu pas saya lihat-lihat di media online ya yang terpercaya, itu kalau nggak salah rencananya serempak ya, bioskop seluruh Indonesia itu akan buka tanggal 29 Juli 2020. Wih, keren ya. Tapi ya kita akan tunggu aja bagaimana kira-kira nanti regulasinya seperti apa. Karena sudah ramai di Twitter, ramai juga di Facebook ya, banyak orang yang kangen untuk pergi nonton bioskop karena kan mall sudah pada buka, beberapa acara yang dengan kerumunan juga sudah beberapa diadakan, tapi tetap ya Anda harus waspada. Yang paling penting itu adalah merupakan jaga kesehatan sama jaga pola pikir Anda. Dan juga buat pemirsa di rumah yang saat ini sedang merasa happy ya kan karena menyambut hari yang baru, semoga lancar. Buat pacar saya juga semoga kerjanya semangat ya hari ini ya. Aduh, nyapa kok di TV gitu ya. Tapi yang paling penting nih pemirsa di rumah, untuk Anda yang saat ini sedang bertanya-tanya kira-kira topik kita untuk pagi hari ini apa? Kita akan bahas, ini adalah merupakan sebuah penyakit yang dulu tuh pernah dialami sama Kim Kardashian. Kalau Anda pernah lihat reality show-nya, itu ada ya. Cuman saya itu agak-agak sedikit asing sama penyakit yang seperti ini. Kita akan langsung saja sapa. Ini ada dokter yang dulu pernah ngobrol sama kita tanggal 13 Maret tahun 2019 di gedung yang lama. Dokter Ari Bandung sudah hadir. Pagi Dokter Ari. Selamat pagi. Apa kabar? Baik Mas Rio, baik Sehat sekali. Ya? Sehat. Dulu waktu pas pertama kali syuting sama saya itu adalah merupakan hari yang saya ingat karena saya ulang tahun waktu itu. Oh my God. 13 Maret soalnya ya kan. Nah, Dokter Ari, tema kita hari ini dokter dulu nih yang ngomongin, soalnya aku takut salah nyebut. Cuman aku tuh tahu penyakit ini tuh apa gitu. Iya, kenapa kok nggak berani? Karena Aku nggak berani susah nyebut, ya. soalnya Takut dikoreksi Dokter Hari ya. Takut kepleset lidah. Kepleset lidah, baik. Siori. Oke. Nah, kan? Susah. Tuh, susah kan? Coba dok. Iya, jadi hari ini kita akan bahas tentang psoriasis. Nah, soalnya pakai T tulisannya, tapi nggak dibaca ya? Nggak dibaca, betul sekali. Nah itu yang sering sekali masih orang nyebutnya psoriasis, agak gimana gitu Gimana, ya. gitu Tapi kan yang ya? betul adalah psoriasis. Jadi P-nya nggak dibaca. Jadi bisa di rumah, psoriasis ini yang kita bahas ya pagi hari ini. Kalau Anda mungkin juga masih asing apa itu psoriasis, jadi seperti ini. Ini adalah merupakan sebuah penyakit yang kasat mata kok. Jadi seperti misalkan kulitnya tuh bersisik, jadi kemudian kulit tuh kayak ular, kasar gitu. Ini kalau saya dengar dari beberapa literatur ya, gambaran kasarnya itu adalah merupakan sebuah keadaan di mana kondisi sel kulit ini bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi menimbulkan kayak sedikit dibilang kasar, memang kasar, tapi kayak kulit ular lah ya. Nah, katanya itu juga merupakan sebuah tanda bahwa sistem imun Anda itu sedang bermasalah. Tapi nggak ngerti nih, nanti kita akan bahas ya. Anda juga boleh tanya seputar penyakit kulit yang lainnya juga boleh, yang masih agak nyambung ya, di 031 2000 501 itu untuk line telepon. Tapi kalau untuk Anda yang mau pesan WhatsApp atau teks WhatsApp itu ada sendiri nomornya, dan nomor ini tidak bisa ditelepon. 0821 3909 6308. Kedua nomor telepon tadi adalah merupakan nomor telepon dari SUTV. Jadi segala macam konsultasi hanya kami akan bacakan di operator saja. Dokter, psoriasis, coba nih. Psoriasis dah pintar. Tadi aku sebutin itu Nggih. bener nggak sih, atau mungkin ada yang mau dokter tambahkan? Iya, jadi aku juga heran ya Mas Rio nih kok udah pinter juga ya. Jadi research dulu sebelum kita membawakan acara ini. Jadi psoriasis memang sebetulnya kalau kita lihat dari bahasa Latinnya itu psor itu artinya itching, gatal Mas. Nah, kemudian kalau iasis itu artinya kondisi. Jadi kondisi di mana gejalanya yang mengganggu itu adalah justru gatal ya. Jadi gatal itu kan masih
banyak hal yang bisa mirip-mirip ya. Tapi memang betul seperti Mas Rio sampaikan tadi, kalau yang psoriasis ini biasanya proses itu radang di kulit ya. Jadi memang nampak seperti bercak-bercak merah yang menebal, kemudian ada sisiknya. Nah, sisiknya ini yang tadi karena dia ada permasalahan di dalam proses pergantian kulit, di mana pada psoriasis ini dia lebih cepat begitu. Nah, oleh karena itu dia menumpuk di permukaan kulit. Nah, jadi gambarannya sih seperti itu pemirsa di rumah ya. Mungkin juga Anda saat ini beringat-ingat ya, oh ternyata mungkin teman saya atau mungkin Anda pernah mengalami hal seperti itu. Anda boleh simak tayangan kami selama 1 jam ke depan karena kami akan bahas itu semuanya. Nanti kalau Anda mau telepon atau mau WhatsApp, segmen kedua ya. Nah, dokter, yang saya pernah lihat secara langsung, kenapa kok saya ingat banget sama psoriasis karena saya kan suka lihat ini ya, acara tayangan luar gitu kan ya. Terus Kim Kardashian tuh pernah mengidap penyakit ini, tapi dia itu kalau saya Google ya dok ya, itu biasanya di leher. Gambar yang muncul tuh di leher biasanya. Cuman yang saya waktu pas lihat Kim Kardashian itu, dia nggak di leher, hampir kaki, kayak gitu-gitu. Nah, ini tuh sebenarnya timbulnya bisa di mana saja. Terus kemudian kenapa kok bisa timbul seperti itu, dok? Iya, betul. Jadi gambaran klinisnya kalau yang di kulit memang bisa lokasinya bisa di mana aja. Jadi dari ujung rambut, artinya kulit kepala itu sering sekali. Kemudian juga di tubuh, kemudian sampai kaki. Juga mungkin yang kurang sering didengar adalah bisa mengenai kuku juga. Kuku? Iya, jadi kuku juga bisa ada tanda-tanda khasnya. Kemudian juga sering juga kalau di penyakit dalam ketemunya psoriasis ini di apa namanya di persendian, Mas. Namanya itu psoriatic arthritis gitu. Jadi memang betul tadi kadang bahkan itu gambaran klinis selain tadi merah-merah, kemudian kulitnya menebal, kadang itu bisa mengenai seluruh tubuh yang kita sebut erythroderma. Jadi hampir 80-90% kulitnya semua lagi reaktif kita sebut. Jadi merah, mengelupas ya, seluruh tubuh bisa. Itu bisa, itu karena apa ya dok ya? Maksudnya karena memang itu karena keturunan atau karena memang sistem imunnya nggak bagus gitu kan? Atau karena ya virus gitu tiba-tiba amal ibadah kurang ya, jadi ternyata tahu-tahu Tuhan kasih kita hukuman itu ini apa? Sama sekali tidak seperti yang tadi belakangan, tapi betul Mas Rio, jadi memang biasanya ada garis keturunan ya, walaupun tidak 100%. Jadi mungkin baru ada yang sakit psoriasis kemudian ditanya ke belakang mungkin ada, tapi kan kadang-kadang nggak terdiagnosis begitu. Kemudian yang faktor penting lain itu yang adalah garukan. Jadi faktor trauma, makanya tadi Mas Rio kan sebut ada di dengkulnya, tempat-tempat yang gampang digaruk gitu ya. Nah itu karena ada faktor trauma yang memicu terjadinya psoriasis. Kemudian juga infeksi, sering sekali. Jadi infeksi itu misalnya ada yang pasien yang sakit tenggorokan pada anak-anak. Oh tahu-taunya setelah beberapa saat ada muncul psoriasisnya begitu. Nah kemudian faktor-faktor lain yang paling sering ini adalah pemicunya adalah stres. Ya, jadi stres itu hampir sebagian besar sebetulnya pasien itu sadar atau tidak sadar itu biasanya mengalami stres emosional ya, stres fisik gitu. Jadi kalau kita pasien-pasien yang datang biasanya itu ada perubahan dalam hidupnya gitu ya. Jadi mungkin dia kehilangan orang yang disayangi, kehilangan pekerjaan, putus cinta. Oh iya benar. Jadi setelah itu psoriasisnya muncul gitu ya. Iya. Sebelum kita akan jeda usah di rumah, yang jelas ini kan biasanya kan kita siapkan gambarnya, cuman karena hari ini nggak ada gambarnya, jadi saya akan ambil handphone saya harganya 24 juta tujuh ratus ini ya. Agak sombong nih. Ini nih. Nah nih. Ini di dengkul ya. Jadi kayak gini nih pemirsa di rumah tuh. Dia kayak bekas merah yang seperti Dr. Ari bilang. Terus kemudian ini juga bisa karena digaruk juga. Tapi jangan digaruk, maka dari itu ya. Nah, ini adalah merupakan salah satu tanda psoriasis. P-nya nggak usah dibaca. Tapi ini tuh ternyata bisa timbul di mana saja. Kalau Anda mungkin Google itu banyak gambar yang di leher atau di
bagian belakang sini, ternyata juga dia itu bisa singgah di mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi memang kita banyak mendengar atau banyak juga membaca bahwa psoriasis ini penyakitnya kronis ya. Jadi dia berlangsungnya lama, bahkan memang ada pasien-pasien yang seumur hidupnya mengidap psoriasis. Oleh karena itu pasien-pasien sering sekali stres, tambah stres. Tadi sudah pemicu stres, kemudian mendengar diagnosis penyakitnya juga makin stres ya. Akan tetapi banyak juga pasien-pasien yang bisa kualitas hidupnya itu baik, jadi dia bisa beraktivitas biasa ya, tidak perlu malu, jadi tetap bekerja ya seperti biasa dengan orang lain. Jadi kita sebutnya terkontrol atau juga kita sebut keadaan psoriasisnya itu terkendali. Jadi kadang-kadang seperti tadi tergantung pemicu sebetulnya. Jadi ada pasien kami misalnya dia pemicunya adalah kehamilan. Jadi saat hamil dia mengalami psoriasis, tetapi setelah kelahiran, setelah punya anak, psoriasisnya dengan sendiri juga berkurang, begitu. Nah, kemudian juga yang perlu diketahui, jadi berkurang itu maksudnya nggak bisa hilang? Artinya bisa betul-betul dia clearance kita sebut, jadi clear, tidak ada yang di kulit itu bisa sampai. Tapi nanti ada kemungkinan tadi kalau ada triggernya, tadi pencetus-pencetus entah itu stres, entah itu digaruk ya. Nah, itu bisa muncul kembali memang. Oke, terus yang jelas memang penyakit psoriasis itu bisa kambuh kembali. Jadi ketika nanti Anda sudah clearance keadaannya itu sudah bersih gitu ya, itu tetap untuk bisa dilanjutkan perawatan berkalanya atau berjangkanya. Ya, Dokter, apakah ini tuh ada hubungannya sama kulit yang kering? I mean kayak seperti gini, misalkan nih ketika sudah terjadi gitu kan ya, gatal, bukan psoriasis, itu kan biasanya kita garuk karena kan kulitnya kan kering dan sebagainya ya. Ada orang yang memberikan contoh hand body atau moisturizer. Apakah ini juga berlaku buat psoriasis? Misalkan sudah terjadi, selain pengobatan yang sudah dilakukan, itu ditambahin supaya nanti itu kayak bekasnya atau nggak terlalu gatal lah. Jadi kasih moisturizer itu bisa apa enggak? Iya, betul. Jadi salah satu pengobatan, jadi tadi kan faktor penyebabnya aja bermacam-macam. Jadi dia multifaktor. Jadi ada genetik, kita ulang lagi ya genetik, kemudian ada stresnya, kemudian juga tadi ada faktor garukan dan trauma. Nah, untuk mengatasinya pun demikian. Jadi ada berbagai cara. Jadi nggak bisa satu aja, misalnya mau minum obat aja dok, nggak bisa. Atau misalnya mau fototerapi aja dok, nggak bisa. Jadi yang dilakukan pasien tadi memelihara kesehatan kulitnya. Artinya seperti tadi Mas Rio bilang, ya itu tadi kalau dia kering memang diberikan memang pelembab ya. Kemudian kalau dia inflamatif ada obat-obat yang sifatnya untuk menekan inflamasi. Jadi betul. Jadi kalau kita kadang-kadang dok kok kayaknya apalagi laki-laki itu suka susah ya kalau kita bilang body lotion gitu kok kesannya cewek gitu. Jadi akhirnya kita sebutnya sebagai barrier cream ya. Jadi seperti pelindungan terhadap kulit tadi. Itu gitu. dia. Jadi penggunaan moisturizer atau juga kayak lotion itu juga bisa menjadikan perlindungan tidak hanya untuk psoriasis tapi juga untuk yang lain. Dokter, kita pengen tahu nih gitu kan, apakah kalau misalkan seseorang itu terkena psoriasis tiba-tiba muncul gitu ya, atau ada tanda awalnya dulu kayak misalkan nih biasanya panas dulu badannya, demam, atau mungkin kayak gatel dulu, atau tiba-tiba langsung kita tidur besokan paginya loh ini kok apa gitu ya. Apa nggak ada step-stepnya gitu? Iya, jadi tentu sebetulnya gini, kalau pasien yang datang ke kita itu biasanya udah nggak bisa apa-apa dia udah nyoba-nyoba nih gitu kan. Tapi kalau kita tanya riwayatnya gimana, biasanya gatal. Tadi kan psoriasis itu sornya itu gatal, jadi itching gitu ya, jadi gatal. Kemudian akhirnya karena gatal kan otomatis digaruk kan, nah, akhirnya dia kulitnya mulai kemerahan. Kemudian makin banyak digaruknya, itu kulitnya makin mendebal sebagai reaksi tadi karena digaruk begitu. Nah, untuk
lokasi, nah itu lokasinya bisa bervariasi. Kita amati biasanya Mas Rio. Jadi kalau misalnya yang sering tuh di leher, di hairline begitu, atau di leher, itu karena mudah digaruk, kemudian di lutut begitu. Jadi karena gampang dijangkau ya. Jadi atau mungkin siku kayak gitu. Jadi gitu sih, tergantung kebiasaan dari pasien tersebut. Intinya itu sebenarnya gejala-gejalanya ya mirip sama penyakit kulit yang lain ya, gatal ya. Iya, betul. Nah, ini pagi Dokter Ari, saya Mas Joko. Oke. Oh, ternyata dia dari komunitas psoriasis nih. Tuh. Iya, benar, saya dari komunitas psoriasis Indonesia. Kenapa acitritin? Dengan merek dagang itulah pokoknya ya. Sebagai salah satu pengobatannya tidak masuk ke Indonesia ya, Dok. Gitu. Kalau menurut dokter nih gimana nih? Gitu. Baik, terima kasih. Jadi atau mungkin ada yang lainnya nggak ada? Ya, jadi terima kasih ini Mas Joko ya, beliau adalah sebetulnya ketua komunitas di Surabaya untuk psoriasis. Saya kira beliau juga kenal ya, Dok? Sudah kenal, kenal. Ya udah nanti di WhatsApp-nya pribadi aja ya, nggak usah nih ya. Buat Mas Joko WhatsApp-nya nanti dibaca voice note ya. Kita iklan aja deh gitu. Enggak, jadi gini, Mas Joko ini memang punya anggotanya banyak ya, jadi mungkin mau edukasi. Sebelum dijawab, dokter bisa menjelaskan juga untuk pemirsa di rumah yang mungkin belum tergabung juga, maksud yang dimaksud Mas Joko tadi ini apa? Ya, gitu. Oke. Jadi Mas Joko itu kan mungkin lebih mendalami nih, jadi udah pandai sebetulnya tentang psoriasis. Jadi memang tadi obat yang disebut itu ya, itu adalah turunan vitamin A sebetulnya. Nah, memang hasil dari pengobatan ini memang nggak selalu cespleng gitu. Jadi salah satu pilihannya itu tadi turunan vitamin A. Memang biasanya dia untuk tadi mengendalikan proses keratinisasi yang berlebihan sehingga memakai turunan vitamin A tersebut. Proses keratinisasi itu tadi apa? Proses keratinisasi itu pembentukan protein kulit, Mas. Oh, sisiknya tadi itu ya? Iya, okay. Ya. Jadi secara normal tadi itu kalau kita yang sehat itu biasanya sekitar 360 hari gitu ya, dia baru kulit jadi daki itu ya, dari proses awal dari bawah kulit. Nah, kemudian kalau pada plak psoriasis tadi dia lebih cepat gitu, sampai 28-30 kali. Jadi dia dalam 1,5 hari itu sudah numpuk di permukaan kulit. Jadi makanya dia menjadi sesuatu yang menebal di situ. Nah, tadi obat yang turunan vitamin A kenapa tidak masuk ke Indonesia? Karena memang dia ada satu efek yang tidak kita inginkan kalau pemakaiannya tidak dalam pengawasan dokter, itu adalah efek teratogenik. Jadi dia dapat menyebabkan pada ibu hamil itu menyebabkan kelainan bawaan. Oleh karena itu pemerintah mungkin lebih ekstra hati-hati. Jadi tidak memakai pilihan obat tersebut begitu. Jadi dia ada efek samping yang efek sampingnya memang rada riweuh ya. Ya, jadi kita alih-alih mau mengobati penyakit kulitnya, tetapi ternyata menyebabkan seorang ibu hamil dengan melahirkan anak yang itu tadi ada kelainan bawaan. Kelainan atau kekurangan tadi ya. Ini pakai istilah, cuman kalau aku bacanya salah nanti dibenarkan ya. Soalnya itu kalau misalkan ada pemerintah lagi, ada pemirsa yang WhatsApp terus pakai istilah kayak tadi. Nih mulut rada deg-degan nih ya, takutnya rada salah nih gitu. Nggak apa-apa Mas Rio, nggak apa-apa. Halo Kak, saya Dini. Saya bukan tanya untuk saya, tapi bude saya dalam kurung yang sekarang sudah meninggal. Dulu pernah mengalami psoriasis. Psoriasisnya katanya jenisnya Erythroderma tadi. Erythroderma MK gitu deh. Oh, bukan. Erythroderma. Ya itulah pokoknya ya. Itu dulu bude saya sampai demam juga. Betul. Ini apakah psoriasis atau psoriasis yang lain gitu?
Aku nggak ngerti dok. Iya, Angkat tangan dok. nggak apa-apa. Jadi ini apa pertanyaannya dok? iya, Bener jadi ya? benar-benar. Jadi betul karena beliau sendiri Mbak Dini tadi kan budenya ya. Jadi pasti juga fasenya untuk menjadi erythroderma tadi yang saya sebut bahwa kelainan kulitnya itu luas yang dikenai itu lebih sampai 80-90% ya. Jadi nggak ada kulitnya yang normal bahkan. Jadi sedikit sekali, tapi semuanya merah, semuanya gatal, semuanya yang bersisik. Nah, salah satu tadi yang stage-nya dari psoriasis karena erythroderma itu kan hanya sign, tapi dia bisa oleh psoriasis, bisa oleh dermatitis seborrheic ya, banyak hal atau keganasan juga bisa memberikan gambaran itu. Nah, tadi Mbak Dini menekankan bahwa sempat panas kan? Tentu karena kenapa? Jadi kulitnya ini kan kita sebetulnya diproteksi kan, jadi suhu tubuh kita diatur oleh kulit yang normal. Nah, kalau pada keadaan erythroderma di mana kulit ini kita bisa bayangkan bahwa kulitnya terbuka, Mas. Jadi otomatis sistem kontrol untuk suhu tubuh itu terganggu. Maka dari itu beliaunya mungkin mengalami panas. Nah, belum lagi keadaan kulit yang terbuka tentu memudahkan terjadi infeksi ya. Jadi ada masuknya bakteri. Nah, itu juga sumber sehingga mungkin keadaannya jadi kurang baik. Biasanya keadaan erythroderma seperti ini emergensi. Jadi harus datang ke rumah sakit. Tapi biasanya. Sewaya-waya. Nggih. Bahasa itu. Nggak tiba-tiba nggak tiba-tiba langsung kalau kena psoriasis jadi yang erythroderma. Itu nggak itu kan? Iya. Jadi iya. Ada tahapannya, pasti biasanya nggak langsung begitu ya. Oke, jadi untuk Mbak Dini itu benar memang budenya Mbak Dini kan cuma tanya budenya waktu itu ya. Jadi itu memang merupakan stage yang terakhir ya. Iya, betul. Jadi makanya kita sering kadang-kadang dikiranya psoriasis itu hanya masalah kulit aja, tetapi bukan. Sebetulnya dia juga bisa mengenai sistemik tadi. Jadi dalam tubuh itu. Jadi misalnya tadi mungkin saja ada gejala di lutut ya. Jadi sistem tubuh organ lain juga mengalami proses inflamasi tadi. Jadi proses peradangan karena dia autoimun kan. Jadi di mana aja bisa, tapi salah satu memang ya dermatologis fokusnya tentu ke masalah yang ada di kulitnya. Kita masuk ke mitos atau fakta. Zaman dulu itu udah ada belum sih? Waktu Dokter Ali kesini? Belum deh kayaknya. Belum ada ya? Belum. Ini kayaknya baru nih, soalnya ada segmen baru nih dok. Oke. Mitos atau fakta? Oke. Psoriasis itu bisa nular nggak sih dok? Oke. Itu tidak bisa menular ya, jadi penyakitnya pribadi ya. Jadi nggak usah takut nggak usah takut. Iya, jadi memang salah satu yang mungkin kita harus tekankan kepada pasien itu tidak menular, jadi nggak apa-apa gitu. Tapi ya namanya kalau pas di tangan gitu Mas Rio, kalau kelihatan kan ya mau salaman misalnya ya. Pasien sendiri yang biasanya kurang percaya diri begitu, tapi psoriasis tidak menular. Tidak menular. Mitos atau fakta nih yang kedua ya? Oke. Psoriasis itu cuma penyakit kulit biasa yang tidak ada resiko kematian atau yang lain-lain lah. Gitu. Gitu Biasa ya. pokoknya. Iya, jadi dari psoriasisnya sendiri memang tidak mortalitasnya kita sebut rendah ya. Jadi orang yang psoriasis bisa hidupnya panjang ya. Jadi tidak akan tiba-tiba mengalami ada kematian begitu. Oke. Lalu yang selanjutnya, mitos atau fakta? Psoriasis itu bisa disembuhkan, sembuh total nih maksudnya. Saya nih golongan optimis. Kita sebutnya clearance ya, Say. Iya, jadi saya termasuk yang optimis. Jadi kan pasien sudah stres ya. Kalau dibilang nggak sembuh, ya nanti tambah stres. Jadi artinya sembuh dalam artian kualitas hidup bisa baik, kemudian sisik-sisik kulit atau kulit yang merah itu bisa tidak kelihatan atau kita sebut clearance tadi ya. Jadi ya jawabannya gimana dong? Bisa, tapi butuh dirawat, betul. Pasca itu, karena bisa kambuh lagi. Iya, betul. Mitos atau fakta? Psoriasis itu berkaitan dengan penyakit yang lain. Jadi misalkan nih, ada penyakit A, nanti dia timbul psoriasis. Ya, dalam observasi pengamatan kami memang
psoriasis ini sebetulnya bukan hanya masalah kulit aja. Jadi karena tadi dia autoimun, jadi sistem imunnya keliru mendeteksi gitu ya, dianggapnya benda asing dari tubuhnya sendiri, sehingga bisa gejalanya itu di lutut paling sering atau di sendi Mas, namanya psoriatik itu tadi psoriatic arthritis. Kemudian kita amati lagi beberapa pasien biasanya mengalami ada yang mungkin komorbid ya, jadi ada yang gemuk biasanya begitu, atau kita sebut obesitas. Kemudian juga ada pasien-pasien juga itu dia ada insulin atau masalah metabolic syndrome, jadi kayak diabetes juga ada gitu. Jadi ada tumpangan-tumpangannya karena memang penyakitnya ini adalah autoimun begitu ya. Jadi tidak hanya di kulit saja, jadi bisa ada penyakit-penyakit lain gitu. Nah, satu lagi nih, psoriasis itu faktor gen. Ya. Turunan. Oke, jadi memang dari observasi atau penelitian-penelitian memang ada beberapa gen yang menjadi jadi kambing hitam begitu. Jadi bisa ada masalah keturunan, tetapi tidak selalu harus gitu. Jadi kadang-kadang pasien yang kita temui, kita telusuri di belakang ke atas atau ke dulur-dulurnya gitu, nggak ada yang psoriasis gitu. Ataupun seorang ibu melahirkan anak, saya sudah melihat beberapa itu dia tidak ada yang psoriasis anaknya begitu. Jadi sebenarnya ada, bisa dibilang itu adalah multifaktorial. Yes, aduh pintar. Ya dong. Saya itu memang hatinya paling tinggi dong. Iya, gitu. keren. Jadi pemirsa di rumah, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Ari Bandem dari Surabaya Skin Center. Jadi buat Anda yang mungkin saat ini mengalami penyakit yang sama, semangat karena sudah dijelaskan apa-apa saja yang bisa Anda lakukan sendiri. Kalau nggak bisa, dokter tuh semuanya sudah bisa, kecuali dokter yang bukan spesialis kulit dan kelamin ya. Jadi carinya itu dokter SPKK, spesialis kulit dan juga kelamin. Dokter Ari mungkin ada yang mau ditambahkan gitu, silahkan. Jadi mungkin satu hal yang kita karena hari psoriasis ini memang ini tuh hari psoriasis? Bukan. Jadi kalau nggak salah itu kita pernah merayakannya Bapak ya, November 29 Oktober sampai November ya. Jadi untuk para pemirsa yang memang ada psoriasis ya, didiagnosis psoriasis, jangan putus asa ya. Jadi tetaplah berobat dengan baik. Kemudian harapannya adalah pasien-pasien psoriasis ini bisa menjalani hidupnya yang produktif ya. Kemudian juga mempunyai kualitas hidup yang sama baiknya dengan orang normal. Itu dia. Jadi Anda yang didiagnosa kena psoriasis, jangan khawatir karena sebenarnya semua metode sudah ada ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Anda pemirsa di rumah sudah lihat kami mulai segmen pertama sampai yang kelima ini di sesi dokter. Habis gini kita akan ada sesi peruntungan ya. Nah yang jelas juga saya mau ucapin, mohon izin dok ya. Tadi soalnya dokter udah ngelihat foto pacar saya di handphone kan gitu. Ini saya mau ucapin aja selamat kerja ya. Tadi soalnya ngancem kalau nggak disebut dia, ya udah deh yang pakai pil warna merah, peleknya kuning ya. Tuh, udah aku sebutkan di TV ya. Makasih banyak buat Anda sudah lihat kami. Jangan lupa saya akan tetap stay di TV Anda sampai dengan jam 8 pagi. Dengan narasumber yang berbeda ya. Kalau Anda cari Dr. Ari, cari aja Dr. Ari, tapi Dr. Ari nggak punya IG gitu ya. Ada. Oh sekarang ada? Ada. Oh baik. Tapi nggak aktif.